Inaya, semoga kita sehat selalu. Senang sekali hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Yuk adik-adik kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, kakak undang adik-adik berdiri. Mari kita mau mulai ibadah kita. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita angkat pujian, Bapa ku datang padamu. Terima kasih Engkau telah memimpin hidup kami selama 1 minggu yang lalu. Tuhan, sekarang kami mau beribadah kepada Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami. Layakkanlah kami untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami rindu memuji-muji nama Tuhan, berdoa, memberikan persembahan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hati Tuhan boleh disenangkan, dan firman Tuhan boleh mengajar kami menjadi anak Tuhan yang baik, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Lina, Ya, sebelum datang ke sekolah minggu sudah olahraga belum? sudah. Wah, mantap. Sudah. Adik-adik sudah olahraga? Yuk kita tetap berdiri. Kita akan olahraga. Tangan kanan kita, tangan kiri kita, kaki-kaki kita juga dipakai untuk mengikuti jalan Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Yuk gerak semua ya.
jalanmu. Apa sih artinya Kak Lina? Maksudnya apa? Artinya show me your way, tunjukkan jalanmu. Artinya sejak kita masih kecil kita harus mengikuti jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Jalan Tuhan yang seperti apa, Kak? Jalan Tuhan yang seperti yang diberitahukan dalam Alkitab. Oh, yang diberitahukan dalam Alkitab. Artinya berarti kita harus belajar taat kepada perintah Tuhan, ya kan, Kak? Betul. Tidak boleh melakukan Dosa. Yuk kita nyanyi lagu Show Me Your Ways. Kita berdiri ya adik-adik ya. Ikuti gerakan kakak. Show me your ways, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord. Is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Sekali lagi. Show me your ways. Show me your ways, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord. Is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord. Is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja. Tetapi biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati kami dan boleh menjadi penerang di dalam langkah hidup kami. Tuhan, kami juga menyerahkan Kak Sui yang bercerita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk ya. Selamat pagi adik-adik. Wah, kakak senang sekali hari ini kita dapat bertemu kembali. Puji Tuhan ya. Adik-adik, sebelum kakak mulai cerita, kakak ajak kita lihat satu buah kisah. Duduk yang manis ya. Ayo yuk kita saksikan bersama-sama. Suatu kali Tuhan datang kepada seorang anak kecil, memanggilnya untuk percaya kepada Tuhan dan menjadi anaknya. Percayalah kepadaku, jadilah anakku. Aku masih sangat kecil, Tuhan. Nantilah ya, kalau aku sudah besar, aku baru percaya kepadamu. Bukankah masih banyak kesempatan? Ketika anak ini beranjak menjadi seorang remaja, Tuhan kembali menemuinya. Percayalah kepadaku, jadilah anakku. Waduh, sekarang aku masih sibuk sekolah, Tuhan. Nanti aja lah ya, kalau aku sudah lulus sekolah, aku pasti jadi anakmu. Waktu terus berlalu, dan si anak pun telah lulus kuliah dan mulai bekerja.
Tuhan kembali datang kepadanya dengan tawaran yang sama. Percayalah kepadaku, jadilah anakku. Kali ini si anak memberikan alasan yang lain lagi. Wah, kalau sekarang gak bisa Tuhan. Aku baru lulusan terbaik lagi. Aku baru dapat pekerjaan bergengsi nih. Aku sibuk sekali Tuhan, lain kali aja lah ya. Walaupun berkali-kali si anak menolak Tuhan, Tuhan tetap memberi kesempatan kepadanya. Ketika si anak sudah berkeluarga, berkatalah Tuhan, Percayalah kepadaku, jadilah anakku. Tuhan, gimana aku bisa percaya kepadamu dan menjadi anakmu? Sekarang ini aku benar-benar tidak punya waktu. Harus kerja, harus mengurus keluarga. Waduh, sorry ya Tuhan, belum bisa nih. Singkat cerita, waktu terus berlalu dan si anak kini sudah menjadi tua. Tidak perlu bekerja lagi karena sudah pensiun dan tidak terlalu sibuk mengurus keluarga lagi karena anak-anaknya sudah dewasa. Tapi sebelum Tuhan kembali datang dan memanggilnya untuk percaya, dia telah datang menghadap Tuhan, alias telah meninggal. Sudah lihat adik-adik kisahnya? Wah, bagaimana ya anak itu ya menyanyiakan hidupnya untuk percaya kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berapa kali ya adik-adik memanggilnya untuk percaya kepadanya. Adik-adik tahu di dalam Alkitab, khususnya di kitab Pengkhotbah, kita banyak menemukan kata sia-sia. Sepertinya segala sesuatu dalam hidup ini adalah sia-sia. Betul nggak adik-adik? Karena semuanya akan berlalu. Namun adik-adik tahu, hanya ada satu yang tidak sia-sia, yaitu mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Adik-adik tahu, mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita. Kapan kita diharuskan untuk mengingat Tuhan? Yaitu pada masa muda kita. Ya, pada umur adik-adik sekarang ini kita harus selalu mengingat Tuhan. Adik-adik, semakin cepat kita mengenal Tuhan, semakin baik karena kita tidak tahu apakah nanti masih ada kesempatan bagi kita atau tidak. Karena itu, kalau kita sekarang masih punya waktu, masih punya kesempatan, kita mau pergunakan dengan baik untuk percaya kepada Tuhan. Kalau sejak kecil kita mengenal Tuhan, kita juga akan tahu kehendaknya, tahu perintah-perintahnya, hidup sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Dan kalau kita mengenal Tuhan sejak kecil, kita juga punya kesempatan untuk lebih banyak lagi melayani Tuhan. Betul gak adik-adik? Kakak mau ceritakan satu buah kisah nyata mengenai seseorang yang bernama Nicky Cruz. Adik-adik tahu, Nicky Cruz adalah seorang pemuda yang tinggal di Los Angeles, yang hidupnya diubahkan Tuhan secara luar biasa. Adik-adik tahu, sebelumnya dia adalah seorang kepala geng. Adik-adik tahu kan apa itu kepala geng? Kayak ketua preman gitu. Nah, hidupnya itu penuh dengan perkelahian, pertumpahan darah. Pokoknya hidupnya tuh berantakan sekali. Dan dia juga adalah pengguna obat-obatan loh adik-adik, pengguna narkoba. Hidupnya begitu hancur dan sepertinya tidak ada yang mengasihinya dan tidak ada yang memperhatikannya. Sampai pada suatu hari, datanglah seorang penginjil yang terus memberitahukan kepadanya bahwa Tuhan mencintainya dan bahwa penginjil itu juga mengasihinya. Pertama-tama Nicky Cruz itu tidak percaya. Dia merasa apa yang disampaikan oleh penginjil itu adalah sesuatu yang bohong, sesuatu yang tidak bisa dia percaya. Tapi penginjil itu terus berusaha mengatakan kepadanya bahwa Tuhan mengasihinya, dan penginjil itu terus berusaha untuk mengasihinya. Dan akhirnya adik-adik tahu, Nicky Cruz bertobat. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan adik-adik tahu, Nicky Cruz dipakai Tuhan begitu luar biasa. Dari seorang kepala geng, dia menjadi seorang penginjil Tuhan. Wah, sungguh luar biasa ya adik-adik ya, ketika Tuhan mengubah hidup seseorang ya. Asalkan kita mau diubahkan,
kita pasti bisa dipakai Tuhan begitu luar biasa. Adik-adik, Nicky Cruz ini mempunyai hidup yang begitu kacau, tapi dari hidupnya begitu hancur, dia bisa menjadi orang yang bisa menyelamatkan orang lain. Dari hidup yang mempertaruhkan nyawa karena sewaktu-waktu bisa mati sia-sia, menjadi hidup yang mempertaruhkan nyawa demi hal yang bernilai kekal. Sungguh hidup yang bermakna ya adik-adik, ketika Nicky Cruz mengenal dan mempercayai Tuhan. Adik-adik, bandingkan dengan kisah di awal tadi tentang seorang anak yang menolak untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan ketika dia masih kecil dan muda. Dan akhirnya kesempatan itu berlalu begitu saja, dan dia sampai akhir hidupnya juga tidak percaya kepada Tuhan. Sungguh tragis ya adik-adik. Adik-adik, kakak sekarang mau tanya, sudahkah adik-adik percaya kepada Tuhan sejak masih kecil seperti sekarang ini? Sudahkah adik benar-benar mengenal Tuhan sehingga dapat tahu apa kehendak Tuhan? Kalau belum, jangan tunda-tunda lagi ya adik-adik. Jangan sampai adik-adik seperti anak yang di awal cerita tadi. Selama ada kesempatan, percayalah kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh ingin mengingat Tuhan semasa hidup, kita bisa lakukan beberapa hal. Contohnya adik-adiknya, misalnya setiap hari Minggu kita selalu ingat untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan tunda-tunda ya adik-adik. Ketika waktu sudah berbunyi, ketika waktu sudah menunjukkan jam 7.45, langsung cepat-cepat beribadah ya. Ibadah sekolah minggu, walaupun kita sekarang belum bisa ke gereja, kita lakukan ibadah di rumah. Jangan tunda-tunda, langsung ibadah dulu, baru lakukan hal yang lain. Oke adik-adik, seperti juga ketika kita berdoa, ingat selalu tiap hari harus selalu berdoa dan membaca firman Tuhan di rumah. Oke ya adik-adik. Lalu yang kedua, kita juga bisa dalam setiap tindakan kita selalu mempertimbangkan apakah yang kita perbuat itu berkenan kepada Tuhan atau malah membuat Tuhan sedih. Selalu pertimbangkan, Tuhan senang atau Tuhan sedih, Tuhan senang atau Tuhan sedih. Contohnya, misalnya ya, kita main game terlalu lama sampai lupa istirahat, itu Tuhan tidak senang. Atau kita melihat gambar-gambar yang tidak pantas, itu juga Tuhan tidak senang. Atau kita suka berkata-kata hal-hal yang tidak jujur atau suka berbohong, itu juga Tuhan tidak senang. Lakukanlah hal-hal yang Tuhan senang. Dan ingat adik-adik, selama masa kita masih muda, masih kecil, kita harus mulai percaya kepada Tuhan sampai kita tua nanti. Oke ya adik-adik? Jadi jangan menunda-nunda ya. Ingat untuk selalu percaya kepada Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini kita ambil dalam Kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 yang berbunyi, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kakak ulangi sekali lagi ya. Dalam Kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Oke adik-adik, dihafal ya, lalu kirim ke kakak, kakak tunggu. Yuk kita mau berdoa, ikuti kakak di dalam hati ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami telah belajar bahwa kami dari masa muda, dari kami masih kecil, kami mau mengenal dan percaya kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kami selalu menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, pimpin selalu hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bagaimana dengan cerita Kak Sui tadi? Kita sudah dengarkan sama-sama ya Kak Lina ya. Selama kita masih muda, biarpun kita masih kecil, kita harus mengikuti jalan Tuhan.
Tuhan, yaitu dengan percaya dan taat kepada Tuhan. Jangan tunda-tunda untuk percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah begitu baik. Dia sudah mati bagi kita, bagi dosa kita. Maka kita mengikuti jalan Tuhan itu sudah sepatutnya. Kita akan menjalankan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan, bisa simpan di rumah, ataupun jikalau adik-adik merasa ingin membawa uangnya ke gereja atau mau langsung transfer ke rekening gereja, bisa tanya dengan Kak Sui ya adik-adik ya. Nanti akan Kak Sui kasih tahu bagaimana cara memberikan persembahan secara online. Adik-adik, mari kita akan nyanyikan lagu Yesus Yes. Untuk firman Tuhan. Kami sudah mendengarkan. Tuhan, sejak kecil ini kami percaya kepada Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang begitu baik, mau mati bagi dosa kami. Tuhan, kami mau hidup untuk Tuhan saja, menjauhi dari dosa dan hidup menyenangkan hati Tuhan, mentaati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk kasih Tuhan yang begitu indah. Kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, Engkau yang menerima uang persembahan ini. Boleh dipakai untuk pekerjaan, untuk pelayanan di gereja kami. Berkatilah Tuhan hidup kami selama 1 minggu mendatang. Juga Engkau menjaga dan melindungi Papa Mama yang bekerja, yang menjaga kami. Berikan kesehatan yang baik. Berkati pekerjaan mereka. Demikian juga Tuhan, Engkau menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sampai di sini. Mari kita mau menutup ibadah kita angkat pujian Bapa terima kasih. Terima kasih.
melakukan ibadah sekolah minggu. Tuhan, biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan juga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, kami juga menyerahkan hari-hari kami ke depan ke dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.